Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda Ceranita Suhada dengan NIM 31118051 dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi granul. Untuk apa dilakukan evaluasi granul? Evaluasi granul ini ditujukan untuk menilai kualitas dari suatu granul dan juga ditujukan untuk mengidentifikasi apakah adanya kerusakan ataupun adanya interaksi antara bahan penyusun granul tersebut. Selanjutnya ada pengertian. Nah, granul ini adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil, umumnya berbentuk tidak merata, dan menjadi seperti partikel-partikel tunggal yang lebih besar. Nah, ukurannya itu biasanya itu berkisar antara ayakan MES 4 sampai 12. Uji-uji yang akan saya bahas pada presentasi saya ini ada 4. Di antaranya ada uji sifat alir. Uji sifat alir ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan cara uji laju alir dan uji sudut diam. Selanjutnya ada uji densitas massa dan juga ada uji pengetapan. Nah, ada uji laju alir. Kenapa sih dilakukan uji ini? Uji laju alir ini bertujuan untuk menjamin keseragaman bobot dari tablet yang dihasilkan, karena pada akhirnya itu akan mempengaruhi dari keseragaman kandungan zat aktifnya pada tablet tersebut, sehingga akan menghasilkan efek yang seragam juga. Persyaratannya itu, granul yang memiliki sifat alir yang baik itu akan memiliki waktu tempuh maksimal 10 detik untuk 100 gram atau 10 gram per detik. Nah, alat yang digunakan untuk uji ini adalah flow tester dan juga stopwatch. Lalu kecepatan alir ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, porositas, kandungan lembab, dan struktur partikel. Nah, pertama-tama siapkan granul yang telah ditimbang sebanyak 100 gram, lalu dimasukkan ke dalam corong flow tester secara perlahan. Lalu dibuka penutup corong flow testernya sambil menyalakan alat stopwatch. Stopwatch dinyalakan dari granul mulai keluar sampai dengan granul habis. Lalu catat waktu alirnya dan kemudian hitung kecepatan alirnya sebagai banyaknya serbuk yang mengalir tiap satuan waktu. Selanjutnya ada uji evaluasi sudut diam. Nah, sudut diam ini adalah sudut antara sisi kerucut gundukan serbuk dengan bidang datar. Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menggambarkan ukuran kohesivitas serbuk dari gaya tarik interpartikelnya. Nah, semakin kecil sudut yang terbentuk menunjukkan sifat alir yang semakin baik. Persyaratannya itu serbuk dapat mengalir dengan baik jika mempunyai sudut diam di antara 25 sampai dengan 45 derajat. Persamaannya itu tangen sial alfa sama dengan H per R, di mana H adalah tinggi kerucut dalam cm dan R adalah jari-jari bidang dasar kerucut dalam cm pula. Nah, di atas saya ini ada cara dari evaluasi sudut diam ini. Nah, evaluasi sudut diam ini biasanya dilakukan dengan alat flow tester, lalu mengukur itu bisa dengan penggaris ataupun jangka sorong, dan juga membutuhkan kalkulator untuk menghitung persamaannya juga. Nah, sudut diam ini dilakukannya itu biasanya itu sehabis melakukan dari uji laju alir. Jadi sudut diamnya itu ketika laju alirnya sudah selesai, maka bisa dilakukan uji evaluasi sudut diam. Dengan kata lain, sudut diam ini merupakan hasil dari pengujian uji alir. Nah, cara untuk mengukur sudut diam itu dengan cara pertama itu ukur tinggi dari kerucut, lalu ukur diameter dari lingkarannya,
dengan 3 sisi yang berbeda, kemudian dirata-ratakan. Untuk mendapatkan jari-jarinya, hasil rata-rata dari diameter itu dibagi 2. Pengukuran bisa menggunakan jangka sorong juga. Nah, selanjutnya ada uji densitas massa granul. Densitas massa granul adalah massa partikel yang menempati suatu unit volume tertentu. Uji densitas ini bertujuan untuk menentukan kompresibilitas dari serbuk. Alat yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah timbangan, corong, dan gelas ukur. Untuk melakukan uji ini dilakukan dengan cara pertama-tama itu adalah menimbang dari corong yang masih kosong, lalu memasukkan 50 gram serbuk atau granul ke dalam corong tersebut dan dilihat volumenya. Volume dari 50 gram ini menunjukkan angka pada volume berapa, lalu ditimbang kembali dan dihitung massa densitas dengan persamaan. Nah, densitas massa granul sama dengan berat gelas ukur ditambah dengan granul dikurangi berat gelas ukur yang kosong dibagi dengan volume dari granul tersebut. Nah, densitas massa ini tergantung pada bentuk dan ukuran granul. Granul yang berbentuk bulat akan meningkatkan densitas massanya. Partikel-partikel dengan bentuk irregular cenderung memiliki porositas yang besar yang akan mengakibatkan rongga-rongga antar partikelnya itu akan terisi oleh udara, sehingga densitas massanya akan lebih kecil. Sedangkan densitas massa granul yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya ukuran granul. Granul yang lebih kecil dapat membentuk massa yang lebih kompak daripada granul yang berukuran lebih besar. Setelah dilakukan uji densitas massa granul, maka dapat dilanjutkan dengan uji pengetapan. Uji pengetapan ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan dari granul. Alat yang digunakan adalah tape density, gelas ukur, dan corong. Persyaratannya, granul yang baik adalah granul dengan indeks pengetapannya kurang dari 20%. Indeks TAP yang baik ini menunjukkan bahwa massa tablet memiliki sifat untuk membentuk massa tablet yang stabil dan kompak apabila diberi tekanan. Nah, persamaan pada uji ini indeks TAP sama dengan V0 dikurangi VT per V0 dikali 100%, di mana V0 ini adalah volume sebelum pengetapan dan VT ini adalah volume setelah pengetapan. Yang pertama, siapkan 100 gram massa granul lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur berukuran 100 ml. Lalu diratakan dan dipasangkan pada alat tape density. Selanjutnya, catat volume sebagai V0. Lalu lakukan pengukuran pengetapan itu sampai 500 kali. Ketukan. Lalu dilepaskan dan ukur volumenya dan catat sebagai V1. Dan dimasukkan ke dalam persamaan ini, yaitu indeks kompresibilitas sama dengan V0 dikurangi V1 per V0 dikali 100%. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya lakukan ialah evaluasi sediaan granul dapat dilakukan dengan cara menentukan sifat alir dari granulnya dengan cara mengukur waktu dan kecepatan alir granul, di mana waktu dan kecepatan alir granul yang baik adalah untuk 100 gram granul dibutuhkan waktu maksimal 10 detik untuk mengalir. Selanjutnya, untuk mengukur sudut diam granul, semakin kecil sudut diam yang terbentuk di antara rentang 25-45 derajat menunjukkan bahwa sifat alirnya itu baik.
Selanjutnya, menentukan densitas massa granul, di mana granul yang memiliki bentuk dan ukuran yang lebih kecil dapat membentuk massa yang lebih kompak dan stabil daripada granul yang berukuran lebih besar. Dan selanjutnya adalah dengan menentukan indeks pengetapan granul, di mana indeks pengetapan granul yang baik adalah kurang dari 20%, di mana menunjukkan bahwa massa tablet itu memiliki sifat untuk membentuk massa tablet yang stabil dan kompak apabila diberi tekanan. Terima kasih telah setia menonton sampai akhir video saya ini. Mohon maaf sekali apabila banyak sekali kesalahan yang saya perbuat dalam presentasi evaluasi granul ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saya terutama dan bagi Anda penonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, dadah.